Apa yang membuat banyak kepemimpinan jatuh? Apa yang membuat banyak pemimpin stres? Karena dia tidak bisa memilah-milah. Kita boleh punya visi besar, rancangan yang gede pula. Tapi waktu kita menghadapi masalah, satu persatu, selangkah demi selangkah. Take it one day at a time. Kesusahan sehari hanya untuk sehari. Jangan merasa hidupmu sudah miserable, sudah payah. Padahal masalahmu itu adalah untuk hari ini. Gak tentu masalah ini masih ada tahun depan. Jangan merasa hidupmu sudah berhenti di sini. Dan juga jangan sesali semua berkat Tuhan di belakangmu. Sebab ketika kita diberkati, kita gak mengeluh. Tetapi sekali kita kena masalah, kita mengeluhkan seolah-olah hidup kita gak bahagia. Padahal berkali-kali. Siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Seharian ini seminar kepemimpinan. Saya merasa perlunya memperlengkapi jemaat untuk menjadi pemimpin yang baik dan handal dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya kepemimpinan dalam pelayanan, dalam CG, kelompok sel, itu termasuk ya. Tapi di kepemimpinan secara luas. Sebab kita semua orang Kristen, anak-anak Tuhan punya DNA menjadi pemimpin. Kita semua itu terang dan garam. Maka itu menu sepanjang hari ini jangan lewatkan salah satu. Kalau Anda tidak bisa hadir kelima-limanya, kejar ketinggalan, cicil minggu ini pelan-pelan. Bisa difoto juga nggak apa-apa ya. Nah sekarang kita masuk ke ibadah yang berikutnya, yaitu jebakan pemimpin adalah merasa kesepian. Kita akan belajar dari Elia. Buka bersama dengan saya di 1 Raja-Raja pasal 19. Ayat yang ke-9 sampai 18. Ambil catatan, kita akan belajar bagaimana menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kepala keluarga lah, ibu rumah tangga, pemimpin perusahaan, manajer atau direktur, atau karyawan yang memimpin sesama karyawan. Pokoknya anak-anak Tuhan, kelompok sel, ketua CG atau CGL, atau pemimpin puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Semua kita tanpa kecuali firman ini for you and me, untuk Anda dan saya. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Saya bacakan ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Berhenti dulu sampai ayat 10. Latar belakang, backdrop atau cerita sebelumnya, supaya Anda yang kurang familiar dengan cerita ini tidak ketinggalan. Elia ini setelah menang gilang gemilang, bunuh Nabi Baal. Dia nggak tanggung-tanggung turunkan api secara supranatural, api beneran. Dan kemudian ada ancaman. Yang namanya hidup di dunia ini kan penuh peperangan. Seorang wanita kebetulan adalah ratu negeri, yaitu Isabel, mengucapkan kata-kata yang hendak mencabut nyawanya. Elia stres, dia depresi. Kena panic attack dia, maka masuklah ia ke dalam sebuah gua. Benar sekali kata Yakobus bahwa Elia hanyalah manusia biasa. Tapi kita bisa pelajari sesuatu bahwa setiap pemimpin itu ada jebakan. Gak peduli dia itu diurapi seperti apa, sesakti apa. Kurang apa ini Elia? Imannya itu menggoncangkan dunia. Tapi ternyata Elia juga seperti kita, sesekali akan terintimidasi. Sesekali dia merasa kesepian juga. Dan waktu itu Elia masuk ke dalam sebuah gua. Kalimat di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua mengingatkan kita bahwa setiap orang yang dipanggil jadi pemimpin, pasti punya gua-gua kesepiannya. Elia tidak masuk ke gua itu karena pilihannya. Dia itu
Karena dia ketakutan, makanya dia lari. Nah, pertanyaan saya sekarang ini, jikalau kita itu hari ini berguna dan berfungsi, sesekali waktu kita terpukul, kita lari ke siapa? Ada orang yang sudah jadi Kristen sekian lama, udah melayani Tuhan, udah sungguh-sungguh. Nanti kalau ngalami sesuatu goncangan apa, dan yang itu goncangannya cukup besar sehingga menggoncangkan jiwanya, janganlah Anda kembali ke kehidupan lama. Tetap jadikan Kristus pelarianmu. Dia adalah tempat persembunyian, gunung batu, kubu pertahanan. Di kitab Mazmur, Daud berkali-kali menggubah lagu dan menyanyikan bahwa Tuhan itu perlindungan. Mari kita memiliki satu seni. Mari kita pertajam, mari kita itu mahir dalam sebuah kesenian. Seni untuk lari kepada Tuhan. Jangan lari jauh. Jangan kembali ke kebiasaan lama. Jangan kembali ke habitual sin atau kebiasaan buruk. Janganlah daging atau manusia lamamu bangkit. Ada orang yang ketika dia itu kesepian atau ketika dia diterpa masalah, padahal dia sudah aktif melayani, nanti bisa muntung, bisa mundur imannya, lalu kembali ke alkohol yang merupakan kecanduannya zaman dulu, atau ke pornografi, atau marah-marah. Hati-hati, sebab setiap kita yang masih tinggal di dalam daging Adam dan Hawa ini masih bisa kumat lagi. Makanya itu sedia payung sebelum hujan. Kalau kita dipakai Tuhan itu harus hati-hati. Jikalau kita diberkati juga harus waspada. Berkat itu bukan jaminan bahwa kemudian hari setan tidak datang untuk melawan. Pemakaian Tuhan pun bukanlah garansi bahwa setelah ini tidak ada goncangan. Elia barusan menang loh. Menangnya itu skala nasional. Manifestasi yang terjadi itu gak tanggung. Api turun dari sorga menjilat sampai air-air seputar mesbah. Sampai ke selokan-selokan itu kering kerontang. Elia melakukan mujizat yang sangat dahsyat. Tetapi setan tuh licik sekali. Bisa pukul kita di area yang kita tidak duga. Dan ketika Elia itu stres, dia lari ke dalam sebuah gua. And he became very depressive. He became very depressed. Dia menjadi depresi. Dan dia mau mati. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Tuhan gak tanya sama Elia, Elia bagaimana perasaanmu? Kalau ketemu seseorang kan kita tanya, oh how are you? Tapi pertanyaan Tuhan adalah what are you doing here? Tuhan gak tanya how are you, tapi Tuhan tanya what do you do? Bukan karena Tuhan gak peduli perasaan kita, tapi semata-mata perasaan kita itu bukan yang terutama. Tuhan itu tidak mau reaktif terhadap Elia. Tuhan responsif terhadap seruannya. Bahkan Elia gak berseru pun Tuhan meresponi. Jangan kira kalau kita diam, Tuhan diam pula. Diam kita itu kadang-kadang bentuknya seruan. Ketika kita letih lesu dan berbeban berat, Tuhan datang dan berkata, marilah datanglah kepadaku. Kita kira bahwa doa itu adalah kata-kata. Doa itu terutama adalah kondisi hati. Please ketahui bahwa ketika Anda gak bisa berdoa, Tuhan dengar doa Anda. Waktu tidak bisa terucap satu kata atau kalimat dari mulut Anda karena terlalu letih lesu berbeban berat. Tuhan dari sorga melihat jeritan hatimu. Sekalipun mulutmu tidak menjeritkan kata-kata atau kalimat. Ada yang namanya silent prayer. Doa yang tidak diucapkan. Keluar sebagai keluhan. Mungkin Elia ini tidak berdoa. Waktu dia tertidur, kan dia masuk dalam gua bermalam di sana. Ada orang kalau stres gak bisa tidur. Tapi ada orang yang kalau stres malah tidur. Gak mau bangun-bangun malahan. Elia tipe yang kedua. Yang kalau stres dia gak mau bangun. Waktu dia tidur saya bisa bayangkan. Jikalau kita tidur itu mendengkur. Maka Elia tidurnya itu keluar groaning. Keluar keluhan. Mungkin kalau dia menghadap ke kanan mau berbalik ke kiri. Dia berkata.
Aduh, Tuhan dengar. Banyak kita mengira kita ditinggalkan Tuhan. Kalau kita lagi down, lagi terpuruk itu Tuhan itu jauh. Salah, malah Tuhan dekat. Justru ketika Anda tidak bisa berdoa, berdoalah. Karena justru waktu itu doa sangat diperlukan. Saya itu punya Tuhan yang real, yang nyata. Dia bukanlah audio visual. Tuhan itu nggak terbatas dengan apa yang dia lihat pada kita atau apa yang didengarkan keluar dari ucapan mulut kita. Tuhan itu bukan rekaman. Tapi Tuhan itu bisa membaca hati kita bahkan ketika kita belum mengerti diri sendiri. Tuhan melihat kita tuh tahu kamu lagi bermasalah ya nak. Tapi pertanyaan Tuhan itu aneh. Kok bukan tanya perasaannya, Tuhan tanya pekerjaannya. What are you doing here? Kamu ngapain di sini? What do you do? Bukan how are you? Kalau anak kecil jatuh, bedanya anak di Indonesia dengan anak di luar negeri. Menurut saya sih saling melengkapi. Kalau cul-culan nanti anaknya kecelakaan. Tetapi kenapa anak-anak di luar itu lebih mandiri? Karena kalau anak kecil itu jatuh, plek gitu. Papanya bilang, get up. Bukan militer nih. Tapi kalau anak di Indonesia, baru jalan sempoyongan dikit. Semuanya dari papa, mamanya, grandpa, grandmanya, sampai kepada pengasuh, neninya semua. Hati-hati. Saya belajar dari kecil juga anak kita gak terlalu reaksi. Lihat ya anak lucu ya, kalau dia jatuh semua reaktif. Dia langsung nangis gak bisa bangun sendiri. Ya kan? Langsung duduk di lantai. Saya melihat anak teman saya, ini bukan di Indonesia, waktu saya bersama-sama dengan keluarganya. Dia jatuh itu dari sofa, namanya anaknya aktif umur sekian, pluk jatuh gitu. Tapi Tuhan tuh punya perlindungan dahsyat atas anak kecil, gak tahu kenapa ya, dia jatuh berkali-kali ya gak apa-apa tuh. Anaknya mau nangis, dia bilang, saya bilang, lu kasihan. Terus papanya bilang, it's okay Pastor Philip, it's okay. Ketika kita gak reaksi, kita bicara, papanya cuma lihat, oh gak apa-apa kok anaknya. Mau nangis gak jadi, langsung bangkit berdiri, main lagi. Tuhan gak respon sama perasaannya. How do you feel? Jangan-jangan nanti Elia jadi manja. Dia tanya sama dia, Elia, profesional aja. Kamu ngapain sih di sini? Apa kerjamu? Udah selesai gak PR-mu? Yang kemarin aku beritahu, sudahkah kau lakukan? Yang belum kamu kelarkan, sudahkah kamu rampungkan? Elia kok pikir Tuhan ini kok gak peduli ya, gak care sama aku. Kenapa ada doa-doa tertentu gak dijawab sama Tuhan? Bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan jauh, bukan karena Tuhan tuli. Tapi Tuhan gak mau kita salah didik dan jadi manja secara rohani. Tuhan mengapa gak ada jawaban? Betul gak? Coba tanya mengapa 10 kali gak ada jawaban 10 kali. Why? Gak tahu ya lagu itu ya. Yang tahu ketahuilah usiamu. Itu lagu melankolik. Kenapa sih matahari terus bersinar? Kenapa lautan terus berombak? Kenapa burung-burung terus terbang di udara? Bukankah sudah kiamat karena kamu tidak cinta lagi sama saya? Kalau lagu-lagu ada yang percuma, perasaan kita juga bisa sia-sia. Jangan manja. Life is too short for you to entertain your feelings. Hidup itu terlalu pendek untuk kita itu manjakan perasaan kita. Terlalu banyak kebutuhan yang perlu dipenuhkan. Terlalu banyak orang yang membutuhkan. Terlalu banyak pekerjaan di depan. Tak ada waktu untuk kita itu bermanja-manja. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih. Waktu saya baca ayat 9 saja masih satu ayat. Saya merasakan bahwa bukannya Tuhan tidak peduli. Tuhan mendidik seorang nabi. Tuhan ajari dia untuk menjadi pemimpin yang tangguh. Bukan berarti tidak boleh menangis, don't cry for me Argentina. Boleh menangis. Tapi jangan berhenti sampai menangis. Kita harus fokus, konsentrasi, ubah cara pandang. Kita harus fokus pada tugas kita yang menanti di depan ini. Kita sedang berlari menuju pada tujuan, lupakan yang lalu. Kita sedang menghadap atau menyongsong mahkota kita dari Tuhan. Hidup gak selamanya, Tuhan mau datang entah kapan. Tetapi
yang pasti, lebih pasti lagi yang kita tahu jelas adalah semua orang kapan saja bisa mati. Kalau Tuhan belum datang kembali. Now pertanyaannya adalah, what you gonna do about it? Apa yang Anda harus lakukan tentang hal itu? Kalau Anda tahu Anda bisa mati hari ini, apa yang Anda harus lakukan hari ini? Kalau Anda tahu Tuhan bisa datang hari ini, apa yang harus Anda lakukan? Tanya pada dirimu sendiri, fokus pada tugasmu, konsentrasi ke depan, pandang ke atas pada Tuhan. Dan jangan manjakan perasaan. Apalagi perasaan yang salah. Jangan dimanjakan. Coba lihat ayat 10. Jawabnya. Lucu kan? Coba lihat pertanyaannya. Tuhan tanya, apa kerjamu di sini ya? Coba kita sekarang cek. Jawaban Elia. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Salah tonasinya. Kira-kira gini tonnya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka sekarang ingin mencabut nyawaku. Tunggu dulu, Tuhan tanya, kamu ngapain? Tapi Elia jawabannya adalah perkara di belakang. Aku ini bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia salahkan pelayanan untuk kondisinya sekarang. Lucu loh. Bukannya justru karena dia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan itu, Elia disebut sebagai nabi api. Seringkali perasaan kita itu nggak objektif. Sehingga kalau kita mengikuti perasaan, bukan hidup oleh iman, jangan-jangan nanti benar jadi salah, salah jadi benar. Berapa banyak di antara kita berkata, aku burn out dalam pelayanan. Pelayanan don't burn you out. Kita burn out karena ada pikiran tambahan meskipun berkenaan dengan pelayanan. Kita burn out, kita itu letih lesu lagi. Itu bukan karena ministry, tapi karena pikiran-pikiran ekstra yang bukan dari Tuhan. Capek itu yang banyak membocorkan tenaga. Waktu kita pikir orang lain mikir apa tentang saya. Itu yang banyak bocorkan energi. Ketika kita kepahitan, ketika kita gak suka sama orang, ketika kita iri orang lain kok punya itu, kok aku gak memiliki. Itu yang banyak buang energi. Bukan ministry. Jadi Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya. Tuhan tanya sama dia, kamu ngapain sekarang? Dia tunjuk dulu. Dulu aku kerja segiat-giatnya bagi Tuhan, karena orang Israel meninggalkan perjanjian. Meruntuhkan mezbah, bunuh nabi-nabimu dengan pedang. Lalu salah kaprah. Lanjutannya adalah hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Tahu nggak? Ada satu bagian hidup kita yang harus diaudit terus oleh Roh Kudus. Dan oleh kebenaran. Bagian yang harus diaudit itu namanya your emotions. Your feelings, perasaanmu. Perasaan kita. Itu harus diaudit sama Tuhan. Karena nggak objektif. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Benar ini, benar hanya Elia seorang diri. Enggak, nanti kita tahu waktu Tuhan keluarkan Elia dari gua, Tuhan bilang apa? Bahwa di Israel masih ada 7.000 orang lagi yang tidak mencium kaki Baal. Jadi Elia salah 7.000 kali. Statement pernyataan ini wrong. Sama dengan mengatakan bumi ini lurus bukan bulat. Itu secara ilmiah salah. Ya kan? Kalau kita berkata bahwa air itu padat, tanah itu cair, nah itu kan salah. Air itu adalah cair, tanah ini adalah benda padat. Itu kan pengetahuan biasa, nggak usah pewahyuan. Ya kan? Mengatakan bahwa seorang pria mengandung, dia nggak punya kandungan. Itu semua orang tahu, kebodohan. Ini orang tinggal di gua apa kok nggak tahu bahwa yang selama ini hamil adalah wanita. Nah, perasaan orang itu bisa menipu demikian rupa. Seorang sebrilian Elia bisa berkata bahwa dia seorang diri yang masih hidup. Tapi mungkin Elia nggak tahu. Bisa kan kalau kita itu punya perasaan, kita nggak tahu kalau itu salah karena kita nggak diberitahu. Elia diberitahu. Baru satu pasal sebelumnya, pasal 18, Elia ketemu sama Obadja. Obadja ini adalah seorang pegawai tinggi di bawah pemerintahan Ahab, raja jahat,
yang istrinya Isabel itu lemparkan ancaman kepada Elia untuk membunuh dia. Kalimatnya lebih tepatnya begini, Isabel berkata kalau by this time tomorrow, hari ini, besok hari dengan waktu yang sama nih kalau kamu tidak mati, lihat nanti. Ya, Ahab ini punya pegawai, raja jahat punya pegawai yang takut akan Tuhan. Sama seperti hari ini ada bos yang jahat, bos yang fasik, tapi di bawahnya ada stafnya itu yang takut Tuhan dan jemaat. Obadja itu gitu. Obadja ini ketemu sama Elia di tengah jalan karena bosnya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kalau perlu bunuh semua orang demi ketemu Elia. Jadi Obadja ini berdoa sama Tuhan, dijawab. Disinilah indahnya ketika anak Tuhan, ada anak Tuhan. Meskipun dia kerja di tempat yang sangat jahanam. Tapi karena doanya Tuhan pertemukan dengan Elia. Ahab harus kamsya itu sama stafnya. Akhirnya Elia itu nemui Ahab. Bahkan Ahab disuruh jalan di depannya, suruh naik kereta dulu. Lalu dia lari mendahului sebelum turun hujan. Hujannya Ahab itu bukan hanya karena Elia, tapi karena ada Obadja, salah satu stafnya yang takut akan Tuhan. Tuhan masih ingat orang-orang itu salah satu dari 7.000 orang yang tidak pernah mencium kaki Baal. Obadja ketemu sama Elia di tengah jalan. Mr. Pastor, Bapak Pendeta, kira-kira gitu. Nabi, man of God, hamba Tuhan. Please temui bos saya. Dia ngamuk-ngamuk nanti kalau aku akan temui, kata Elia. Sungguhan lo ya, kalau Anda tidak menemui nanti saya yang dibunuh. Dikiranya saya bohongin, kalau saya sudah ketemu, saya diutus untuk mencarimu sampai seluruh pelosok bumi. Akhirnya ketemu, please sungguhan ditemui. Iya, my word is my bond. Nabi Elia berkata bahwa kata-kataku itu bisa kau percaya. Puji Tuhan, masih ada hamba Tuhan seperti itu, zaman ini semakin langka. Hamba Tuhan yang kata-katanya bisa dipegang, yang tidak bocorkan rahasia. Tapi Elia gitu, kembali lagi ke ceritanya. Obadja ngomong sesuatu waktu itu. Obadja bilang begini, tidakkah tahu tuanku, kata Obadja kepada Elia, bahwa sejak di dalam pemerintahan Ahab ini, raja, aku menyembunyikan 100 nabi. Yang kupisah 50-50 di gua ini dan gua itu kuberi makan dan minum. Jelas-jelas Elia diberitahu ada 100 orang nabi yang dipelihara sama staf presiden yang takut akan Tuhan. Dikasih minum, kasih makan. Kenapa di sini baru beberapa ayat Elia waktu curhat berkata, hanya aku seorang diri yang masih hidup. Jangan sampai perasaanmu menghalalkan segala fakta. Aku merasa akulah masalahnya yang paling berat. Di dalam hidupku ini aku yang paling malang. Kenapa doaku tidak pernah dijawab? Wanita juga bisa tidak objektif ketika marah. Kamu tidak pernah puji aku, padahal pernah. Ya, istri saya tidak begitu anyway. Tapi kadang-kadang perempuan bisa demikian. Sorry ini yang wanita, laki-laki juga bisa jahat mulut kok sama aja. Tapi kalau kita lagi mangkel, kesel, kita lagi upset, gak suka hati itu bisa generalize atau semua dipukul rata. Kamu gak pernah ngerti aku. Sekali salah pengertian disebut gak pernah pengertian sama sekali. Manusia itu gampang mengatakan, hanya aku seorang diri, gak ada lagi. Kenapa kalau kita dalam masalah selalu merasa istimewa? Tapi ketika Tuhan baik kita rasa itu rata-rata. Padahal Elia ini sudah dapat faktanya. Makanya perlu diaudit perasaan kita. Kepemimpinan itu tempat yang sepi soalnya. Setiap posisi kepemimpinan apapun itu selalu ada gua-gua yang menantimu. Please understand this. Sebelum kita akan mengalami pukulan apa, miliki sebuah prinsip hidup yang sangat kokoh dulu. Bahwa perasaan Anda tidak boleh mengatasi fakta. Pegang faktanya. Makanya itu kalau saya dicobai, saya ditekan oleh kehidupan, saya dilandas oleh persoalan, saya dilawan oleh setan. Saya itu sebelum semua terjadi sedia payung sebelum hujan. Saya punya iman tidak berdasar perasaan saya hari itu. Seperti soup of the day. Seperti hari ini masak sop apa. Hari itu apapun perasaanku bisa relevan, bisa tidak relevan. Saya hidup
berdasarkan firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Makanya Yesus waktu dicobai, gak peduli lapar atau enggak, itu bukan masalah perut. Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Miliki hubungan yang begitu kuat sama firman Tuhan yang tertulis, yaitu yang diajarkan dan yang ada di dalam Alkitab. Pegang erat-erat sebelum hujan datang payung disediakan. Sebelum setan datang melawanmu, sebelum persoalan datang menekanmu, miliki prinsip dulu. Saya juga memiliki prinsip yang terinspirasi oleh firman ini. Yaitu saya mau hidup di dalam fakta. Karena perasaan saya tidak bisa kendalikan. Perasaan saya sekarang itu gimana, hati saya itu nentukan sendiri. Autopilot ini namanya. Tapi saya punya suatu prinsip yang sederhana, yaitu saya mau hidup dalam fakta. Misalnya, kalau orang itu tidak ngomong gitu sama saya sendiri, saya nggak percaya orang itu ngomong gitu tentang saya. Jadi saya itu orangnya memilih untuk lugu. Makanya saya nggak suka menggosip ataupun mendengarkan gosip. Jadi kalau ada orang cerita sama saya tentang orang lain, sebatas dia cerita, saya tidak akan pancing dan tanya. Kalau itu tidak ada hubungan sama saya, bahkan kalau ada hubungan dengan saya, biarkan orangnya itu yang disebut sama orang itu. Orang yang disebut soal orang itu yang cerita sama saya, biar ngomong sendiri dong. Nasihat yang paling maksimal yang saya bisa berikan pada orang tersebut adalah kalau memang it's true, ask him to talk to me. Saya orangnya cukup direct, straightforward. Saya mau hidup simple soalnya. Sebab di dalam hidup ini, ketika fakta tidak jadi remnya perasaan, apalagi kebenaran, hidup kita itu akan diombang-ambingkan seperti lautan. Here says, there says. Ini bilang begitu, ini bilang begitu. Rumor has it dalam bahasa Inggris. Rumornya membawa kita ke kiri, ke kanan, ke kanan. Saya biasanya tidak suka mancing orang. Kalau Anda datang sama saya bilang sesuatu, gitu tentang orang lain, saya tidak akan, oh ya, oke. Kalau nyaman saya akan berkata, nggak usah lah, kita nggak usah ngomong fokus ke sana. Tetapi kalau saya nggak nyaman, ya paling saya bilang, oh iya gitu ya. Saya tidak respon nih. Saya hormati orang itu, hargai, berarti dia percaya saya ceritakan ini. Tapi saya tidak akan entertain, saya tidak manjakan. Oh iya, kok bisa ngomong gitu? Loh kalau si ininya si itu, si ini yang taciknya yang ini, yang itu, tantenya yang itu. Oh gitu ya, gimana lu ternyata. Jangan dipancing. Sebab orang yang hidup dalam fakta, tidak entertain feelings. Sebab saya mau jernih, saya tidak mau keruh doa saya. Saya mau jernih sama Tuhan. Nuraniku ini jernih. Si Elia sudah menjadi tali bulat. Sudah menjadi tali yang kisut. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. You know, you have to get the facts right. Dapatkan faktanya dengan benar, yang objektif. Lalu lihat ini ya, keterusan si Elia. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Coba perhatikan kata mereka, yang mau cabut nyawanya cuma satu wanita kok, Isabel kok. Tapi dia berkata mereka ingin mencabut nyawaku. Semua orang benci sama aku. Loh. Kalau ada orang berkata semua orang benci sama aku. Pertanyaannya sekarang ya, paling gampang untuk membuktikan salah. Orang yang mengatakan gitu tidak kenal semua orang di dunia kok. Kok bisa klaim bahwa semua orang benci dia, yang dia belum kenal semua orang untuk bisa konklusi bahwa semua orang benci dia. Elia berkata, mereka ingin mencabut nyawaku. No Elia, just one. Just one, Isabel. Ya. Semua orang Kristen sama aja. Wah laki-laki di seluruh dunia sama saja. Semua orang Kristen ya gitulah. Luar dalam gak sama. Di gereja di luar gak podoh, kata orang Surabaya. Not really, you don't know everybody. Semua pendeta ya sami mawon. Bahasa rawon. Oh, no. Nah tentu sama. Mari kita jangan generalize in order for you to live in your heart peacefully. Supaya kita hidup di hati kita itu objektif terus dan damai sejahtera dalam batin kita. Mari kita hadapi setiap hal itu satu persatu. Dan belajar untuk jalan dengan Roh Kudus pelan-pelan. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat banyak kepemimpinan jatuh? Apa yang membuat banyak pemimpin stres? Karena dia tidak bisa memilah-milah. Kita boleh punya visi besar. Rancangan yang gede pula. Tapi waktu kita menghadapi masalah, satu persatu, selangkah demi selangkah.
Take it one day at a time. Kesusahan sehari hanya untuk sehari. Jangan merasa hidupmu sudah miserable, udah payah. Padahal masalahmu itu adalah untuk hari ini. Gak tentu masalah ini masih ada tahun depan. Jangan merasa hidupmu sudah berhenti di sini. Dan juga jangan sesali semua berkat Tuhan di belakangmu. Sebab ketika kita diberkati, kita tidak mengeluh. Tetapi sekali kita kena masalah, kita mengeluhkan seolah-olah hidup kita gak bahagia. Padahal berkali-kali dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Lupakah Anda waktu Tuhan pernah menggirangkan Anda dulu? Waktu Tuhan pernah menjawab doamu, memberimu sebuah mujizat, ada sebuah kebetulan yang terjadi, kebajikan, kemurahan. Have you forgotten? Sudahkah kau lupa? In order supaya kita jadi pemimpin, ini tetap dalam seri kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin itu paling mudah rawan jebakan demikian. Paling gampang jebakan begini. Ya, karena itu kalau kita lagi kesel sumpek, tenang dulu. Jangan justru melumber kemana-mana. Kalau Anda dan saya menghadapi kepahitan, hatinya belum bisa manis, tapi belum sampai kepahitan, berhenti di tempat. Minta seseorang doakan. Jangan justru cari pembelaan, cari bolo namanya atau cari teman. Tapi temannya itu adalah teman dalam kejahatan. Kalau Anda merasa kepahitan, bergumul sampai menang, tapi menyebar kepahitan adalah dosa. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Seorang pemimpin itu akan dihakimi menurut standar yang lebih tinggi. Itulah sebabnya seorang ayah dalam rumah tangga itu, Tuhan akan hakimi nilai dia melebihi Tuhan menilai anak-anaknya. Karena Anda decision maker. Dalam company, dalam gereja, dalam pelayanan, dan dalam pekerjaan. Dan jebakan seorang pemimpin selalu adalah merasa kesepian. Ini yang saya sebut overthinking. Mereka ingin mencabut nyawaku. Karena Elia hanya bisa memukul rata. Padahal hanya satu wanita yang mengancam dia. Dan bukan hanya itu. Elia hanya bisa berpikir yang terburuk. Imagining the worst that could happen. Ini kesalahan Elia. Memang kita harus selalu mempersiapkan untuk terburuk. Tapi memikirkan yang terbaik. Coba saya ulangi. Jangan jadi orang yang terbalik. Ya. Kalau kita itu mau mempersiapkan diri, persiapkan untuk yang terburuk. Kita jangan pernah kalau kita belajar misalnya kuliah itu gampang. Karena papaku kaya. Kalau Anda mau mempersiapkan diri, anggaplah di dalam imajinasi, papamu jatuh miskin. You are on your own. Jangan gantung sama harta orang tua, orang-orang muda. Belajarlah demikian rupa, Anda akan menjadi generasi pertama yang sukses. If you want to prepare yourself, kalau kita mau mempersiapkan diri, persiapkan untuk yang terburuk. Kalau keadaannya baik, syukuri lalu tinggalkan. Apa yang sudah disyukurikan kemuliaan Tuhan, jangan dicuri. Dan katakan pada dirimu sendiri, di depan kaca dan cermin jika perlu. Aku anggap semua yang bisa aku handalkan, semua lenyap. Aku mengandalkan Tuhan dan aku harus bisa lulus dengan bagus. If you want to prepare, prepare for the worst. Jikalau hari ini Anda diberkati, di hidupmu banyak devisa. Jangan jadi orang yang lupa. Seperti waktu Yusuf mentori Mesir, 7 tahun kelimpahan. Menabunglah 20%, 1/5. Karena nanti siapa tahu 7 tahun berikutnya adalah kelaparan. Supaya waktu kelaparan Anda punya cash flow. Ketika semua orang menjual, Anda membeli. Itu adalah hikmat Allah. Yusuf tidak berkata, nggak ada kelaparan. Kita ubah dengan iman. Tuhan berikan mimpi pada Firaun. Ya kan, sebagai pemimpin negeri itu 7 tahun kelimpahan lalu 7 tahun kelaparan. Yusuf bahkan dalam iman pun tidak mencoba mengubah itu. Tapi dia mempersiapkan for the worst. Untuk yang terburuk. Tapi kalau Anda mau memikirkan, pikirkan yang terbaik. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Aku akan dipakai Tuhan dengan cara yang besar. Anak cucuku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oh haleluya. Aku tidak akan mati, tapi akan hidup di dalam negeri orang-orang yang hidup. Dan akan menceritakan perbuatan Allah pada generasi berikutnya. Bahwa tidak ada batu, karang yang teguh selain Tuhan Yesus Kristus. Pikirkan yang terbaik. Tapi Elia kebalik. He imagined the worst. Disinilah muncul overthinking. Mesti hati-hati loh. Dimulai dengan sebuah benih intimidasi dalam kepemimpinannya.
Meskipun dia sempat sukses dan berhasil, tapi dia nggak jaga hati dengan segala waspada, kena dia terjangkit virus fear atau rasa takut. Sekali nempel di situ susah untuk dilepaskan. Elia dari hanya takut seorang wanita menjadi orang yang panic attack ngalami itu dan overthinking. Zaman ini hawa nggak enak. Bahkan setelah pandemi ini pun banyak orang jadi overthinking. Banyak orang kecanduan obat penenang. Di zaman ini transisinya antara ada satu kejadian sampai orang itu tidak bisa tidur kecuali pakai pil dan obat-obatan. Itu gak seperti dulu, dari sini ke situ itu perlu kejadian-kejadian dulu, perlu waktu. Sekarang gak, dari sini ke situ terjun bebas. Dari sini ke sana itu langsung terjun bebas lah, sekali terjun bebas naik lagi susah. Naik lagi susah. Perlu preskripsi, perlu sekian lama, perlu reduce dosisnya perlu perlahan-lahan dikurangi, kan gak boleh langsung putus obat. Untuk kembali ke titik semula, padahal ini baru kemarin. Cuman perlu 1-2 hari, 48 jam, boom langsung terjun bebas. Orang itu jadi depresi. Zaman ini memang zaman edan. Makanya itu yang paling banyak diserang, coba lihat. Kepala keluarga, pemimpin perusahaan, pendeta-pendeta, leader-leader yang diserang. Zaman ini setan bukan nyerang pengikut, setan nyerang pemimpin. Makanya kita harus saling mendoakan. Kita gak boleh sendirian, kita harus saling merapatkan barisan. Gak ada orang bisa survive alone. Elia pun rapuh. Apalagi Anda dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kabar baiknya gak usah takut. Hari ini Anda sedang dibooster sama firman. Diberikan kekebalan terhadap yang ginian. Jikalau kita mengerti bahwa jebakan seorang pemimpin adalah perasaan kesepian. Tuhan juga punya jalan keluarnya. Hari ini kita diajari untuk tidak memanjakan perasaan yang salah. Ya. Kita lihat lanjut ayat setelahnya. Ayat yang ke-11. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi gak ada Tuhan dalam angin itu. Wow. Angin besar gak ada Tuhan di dalamnya. Sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi gak ada Tuhan dalam gempa itu. Nah pertanyaan saya, Tuhan ada di mana? Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi gak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Coba bisa katakan angin sepoi-sepoi basah. Supaya Anda ingat ini. Gampang untuk ingat kalau Anda mengucapkannya lagi. Angin sepoi-sepoi basah. Ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya. Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Lagi-lagi apa kerjamu di sini? Hai Elia. Pada waktu ada angin besar, gempa bumi, Tuhan gak ada di situ. Pada waktu hati kita dirudung masalah, sebagai pemimpin waktu suddenly we feel lonely, very lonely. Pertanyaannya adalah sekarang, apakah saya juga pernah merasakan gitu? Oh you bet I do. Tanpa kecuali, kalau hari ini hujan di kota ini, atap rumah saya juga basah. Kesepian yang kau rasakan Bapak Ibu Saudara, Eke rasakan juga. Saya rasakan juga. Ya. Semakin tinggi pohon dan kepercayaan Tuhan, semakin besar angin menerpanya. Apa yang saya khotbahkan ini adalah pil saya juga. Percayalah bahwa pedang itu selalu bermata dua. Saya sampaikan khotbah yang keluar dari kehidupan. Dan khotbah yang sekarang keluar ini akan masuk ke kehidupan saya juga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita. Pada waktu hati kita dilanda dengan perasaan kesepian. Mau cerita sama siapa kita gak tahu. Kalau semua orang sudah dikonselingi, siapa yang mengkonselingi? Kalau Anda merasa satu titik mengerucut seperti segitiga ujungnya. Semakin di bawah semakin luas merakyat. Tapi semakin ke atas Anda merasa semakin sepi. Itulah tempat untuk intim sama Roh Kudus.
Pada waktu Elia tidak tahu whom to turn to, dia harus ke siapa. Dia melihat gempa, karena dia kan nabi api. Mungkin kalau api lihat gempa bisa saling respect kali. Halo api, saya gempa. Wah, siap. Kita cari yang dahsyat, kita cari yang hebat, kita cari yang memuaskan mata kita. Nggak ada Tuhan di dalamnya. Ketika kita reaksi mungkin di gempa bumi, nggak ada. Mungkin di angin besar, nggak ada Tuhan. Ternyata Tuhan ditemukan di dalam konteks ini. Di angin sepoi-sepoi basah. Maksudnya begini loh. Satu-satunya jalan pemimpin bisa bertahan. Pemimpin apapun juga. Dimulai dari pemimpin per unit keluarga, kepala keluarga. Satu-satunya adalah memperkuat hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Itu. Angin sepoi-sepoi basah memperkuat itu. You know, face every storm with a calm heart. With a calm spirit. Anda pernah lihat kalau orang lagi, Pastor Philip gini, saya gini. Saya biasanya tenang dulu. Tenang. Percuma nolong orang yang lagi kalap. Karena dia apapun yang kau cemplungkan ke dalamnya akan ditarik ke bawah. Be still and know. Tenanglah. Ketika kita tenang, then. Gak percaya coba, kalau Anda dokter, coba suntik pasien yang goyang. Gak bisa. Tenanglah. Bukan Tuhan gak mau nolong. Tenanglah. Jangan panik. Panik itu bukan spirit Roh Kudus. Adakah di dalam firman? Maka paniklah Roh Kudus. Gak pernah. Roh Kudus itu selalu disebut tenang. Perkuat hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Bukan kita hadapi masalahnya langsung mau keluar. Saya percaya setiap masalah ada jalan keluarnya. Tetapi kalau orang itu panik mau keluar dulu, bukan menggandeng Tuhan Yesus dari dekat, orang itu malah gak keluar, malah akan terbelit di dalamnya. Semua tahu, sebagian jemaat tahu, saya pernah ada masalah dengan lutut kanan saya. Tapi kalau ada yang tanya, beberapa tanya sama saya, gimana sekarang Pastor Philip lututnya? Oh perfect, so good. Ya, thank you untuk doanya. Yang saya pelajari melalui masalah kaki ini adalah dokter memberitahu saya bersyukur untuk dokter-dokter yang pintar, yang takut akan Tuhan. Sebagian memberitahu kepada saya begini, supaya lututnya itu tidak cedera lagi, perkuat otot pahanya. Oh iya ya, maka awal-awal setelah operasi itu saya terapi. Oh nggak enak loh, terapi itu ditekuk kanan, tekuk kiri, suruh gini gitu, sakitnya. Tapi otot paha ini kalau mulai kuat, disanggah, dan otot betis juga kuat. Kayaknya nggak ngoyo, nggak ngotot ini lututnya. Paham maksud saya? Masalah itu besar ketika kita jauh dari Tuhan. Waktu kita dekat sama Tuhan, bangun keintiman, otot rohani kan kita jadi. Masalahnya tetap sama, nggak tambah gede, tambah small size-nya. Tapi tidak terasa paling berat karena masalahmu tidak menyangga pada dirimu, tapi pada hubunganmu dengan Roh Kudus. Elia diajari angin sepoi-sepoi basah. Elia bukan dengan gempa. Kamu tidak usah reaksi, harus begini begitu. Tenanglah, aku di sini. Ayo ngobrol yuk. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 44. Ayat 44. Ayat berapa? 14:44 ya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Alamak, kata orang Malaysia. Ayat 14 ditanya 2 kali sama Tuhan, apa kerjamu di sini? Jawabannya masih sama. Aku kerja segiat-giatnya. Dia jadi mati kutu, tidak kreatif. Alasannya ya itu-itu aja yang membuat dia pahit dan kecewa. Itu doang. Orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah, membunuh nabimu, aku seorang diri. Saya kira Tuhan kali ini akan marah. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan menganggap dia lancang dan berkata, kamu itu kapan tobat? Lihat Elia, tobat tos itu. Enggak tuh. Lucunya waktu ayat ini kita baca ayat berikutnya. Tuhan tidak gubris dia. Anda akan lihat ya, tidak semua keluhan kita itu sama Tuhan. Meskipun terdengar oleh Tuhan, tidak didengarkan. Bukan karena Tuhan tidak cinta sama kita. Aduh, sampai kapan? Tuhan pun gak mau ditarik ke bawah, dibelit-belit dalam perasaan Elia. Tuhan gak mau. Ini Tuhan adalah konselor yang luar biasa. Banyak orang kalau gak ngerti, kita konselingi seseorang, dibelit-belit di masalahnya, kita harusnya bawa orang itu keluar, kita malah masuk ke dalamnya.
Tuhan gak mau begitu. Tuhan itulah penasihat ajaib. Kedua kali tanya sama Elia, kamu ngapain di sini? Di belat-belit yang sama, ya itu aja alasannya. Pernahkah Anda merasa hatimu sudah stuck di situ, stagnan di sana, seperti masuk selokan, seperti kaki kita sudah terjepit dengan sesuatu nggak bisa pergi dari sana. Itu aja, ngomongnya itu aja. Untungnya Tuhan ngomong gini ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Coba Anda lihat enggak, ketika Elia ditanya Tuhan kedua kali, jawabannya itu aja. Tuhan langsung move on. Lu enggak mau move on, kata Tuhan, aku yang move on. Dan Tuhan langsung move on dan berkata, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Mau tahu kenapa? Karena dia datang dari Damsyik ke padang gurun. Dari jalan kamu lari dari aku, dari jalan yang sama kamu kembali. Dari sini saya tahu kita nggak bisa lari dari proses Tuhan. Misalnya kalau kita lari dari proses Tuhan di tempat A, nanti di tempat B proses yang sama. Mau pindah kerja, mau pindah gereja, mau pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya akan sama, tetap hantu yang sama yang harus kau kalahkan. Tuhan yang sama yang akan memprosesmu. Makanya kita nggak boleh lari. Dari jalan yang sama itu, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Tadi dia waktu lari ke goanya juga melalui padang gurun tersebut dari Damsyik. Dan sesudah engkau sampai disuruh ngurapi 3 orang. Satu disuruh urapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ini non-Israel. Kedua Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Kedua adalah orang Yahudi. Ketiga adalah Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jemaat yang terkasih, waktu kita baca ini 3 ini, sebenarnya yang terjadi hanya sepertiga. Elia tidak sepenuh hati lagi. Maka menurut saya alangkah baiknya memang Elia diangkat ke sorga. Karena dia sudah tidak. Waktu diangkat ke sorga itu, saya percaya Tuhan gak salah. Tuhan suruh Elia mengurapi Hazael, Raja Aram, Yehu, Raja Israel, dan Elisa. Tapi dari 3 tugas, Elia hanya merampungkan 1, yaitu mengurapi Elisa. Hanya urapi dia. Hazael tidak diurapinya, Yehu juga tidak. Dari sini saya mengerti satu hal bahwa Elia waktu itu sudah gak fokus lagi ke tugasnya. Saya gak berani lancang berkata naiknya Elia ke sorga itu timingnya salah, Tuhan itu selalu benar. Tapi ayat ini pasti digenapi karena Tuhan memfirmankannya. Nanti by the way yang menggenapi adalah Elisa. Elisa yang ngurapi orang-orang ini. Tapi ada cerita sebenarnya, andai kata Elia taat ya, andai kata Elia taat. Saya gak ada waktu aja untuk jelaskan, waktu saya tinggal singkat. Nanti lain kali aja. Kalau Elia taat, Nabot gak mati. Ada satu cerita di Perjanjian Lama, berbahagialah Anda yang sudah baca Alkitab. Nggak semua harus saya jelaskan di mimbar, tinggal saya sentil satu aja Anda langsung tahu. Nabot gak mati kalau Elia taat, Yehu bangkit. Ya kan? Lalu habis itu Hazael, Raja Aram, gak sampai ke Nabot. Ada orang tertentu, sang pembunuh pasti sudah mati di depan, gak jadi menghabisi nyawa orang tak bersalah seperti Nabot yang punya kebun itu. Paham maksud saya? Segala kelalaian kita akan ada konsekuensinya dalam diri orang lain. Makanya pemimpin itu dihakimi dengan standar lebih tinggi. What you do or don't do, apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan, membuat perbedaan loh. Bukan hanya dalam kerajaan Tuhan, dalam kehidupan orang yang Anda pimpin. Apa yang tidak Anda katakan dan tidak Anda lakukan juga membuat perbedaan. Dalam diri anak-anakmu yang kau pimpin di rumahmu, anak cucu, atau anak rohani, atau anak perusahaan. Ada efeknya. Itulah sebabnya 3 poin sederhana saya tinggalkan sebagai summary atau sebagai rangkuman.
Jebakan pemimpin adalah merasa kesepian. Oleh karena itu nomor 1, jangan manjakan perasaan yang salah. Oke? Get the facts right dalam bahasa Inggrisnya. Dapatkan faktanya secara benar dulu. Jangan jadi orang yang cepat sekali membuat konklusi atau menceritakan kanan kiri. Dapatkan faktanya dulu. Kadang-kadang kita perlu diam dulu untuk meresapi, baru menentukan perasaanku seperti apa. Kalau kita tahu langsung immediately di tempat, puji Tuhan. Kalau enggak, investigasi dulu seperlunya. Tapi jangan kepo kalau itu berhubungan denganmu, kalau itu berurusan dengan tanggung jawab Anda. Kalau enggak, jangan pancing-pancing, udah tenang aja. Get the facts right. Karena pemimpin itu jebakannya merasa kesepian. Dapatkan faktanya dengan benar. Jangan isi otak kita dengan sampah. Apalagi isi hati kita dengan hal-hal yang sia-sia. Karena input kita akan mempengaruhi output kita. Dapatkan fakta sebelum berbicara. Cek juga emosi Anda ya. Maksud saya jangan manjakan perasaan yang salah itu. Mari kita belajar untuk mengaudit perasaan sendiri. Dan kalau memang perasaannya nggak benar ya jangan dipertahankan. Do not entertain dark feelings. Jangan manjakan perasaan yang gelap. Kepahitan, kecewa, merasa paling malang, negative thinking, menghakimi. Yang gitu-gitu buang. Itu ayat firman Tuhan, semua yang benar, mulia, adil, kudus. Pikirkan itu dimulai dengan semua yang benar dulu. Jangan manjakan perasaan yang salah. Menangislah gak apa-apa. Tetapi janganlah hidupmu didikte hanya dengan perasaanmu. Kedua, karena jebakan pemimpin dalam rasa kesepian, penting sekali setiap pemimpin dalam konteks apapun untuk memperkuat hubungan yang intim dengan Tuhan. Angin sepoi-sepoi basah itu ternyata sudah ditinggalkan sama Elia yang sekarang cari sensasi waktu itu. Bukan Elia cari sensasi sebenarnya, tapi dia telah menjadi sensasional. Makanya itu kekuatan setiap pemimpin, baik itu ayah di rumah, baik itu Anda orang Kristen yang takut akan Tuhan di dunia sekuler marketplace, Anda memegang pengaruh tertentu, Anda membawai divisi atau departemen tertentu, atau Anda adalah pemilik perusahaannya, atau Anda seorang hamba Tuhan atau ketua kelompok kecil. CGL yang sama-sama bersama dengan gembala sidang menggembalakan domba Kristus. Ada yang menggembalakan atau memimpin puluhan, ada yang memimpin ratusan, ada yang memimpin ribuan, termasuk kami sebagai gembalamu ini. Kita semua perlu untuk memperkuat hubungan kita, yaitu hubungan yang intim dengan Tuhan. Semua yang kita lihat di luar itu adalah buah-buahnya, dan itu adalah untuk Kristus dan kemuliaannya. Urusanmu hanyalah hatimu, urusanku hanyalah hatiku. Simple kan? Dalam kependetaan saya juga, saya cerita sama Anda. Ini semua teamwork by the way, gak ada seorang diri. Ini semua karena ada hamba-hamba Tuhan. Ada tim yang luar biasa di balik layar. Tetapi semua yang terjadi ini adalah karya Roh Kudus. Semua sudah berjalan pada relnya, berbuah-buah lebat untuk Tuhan. Urusan saya yang paling mendasar mau tahu apa? Simple, bukan ngurusi hidup orang lain. Urusan saya yang paling mendasar adalah urusi hati sendiri. Kalau dari hati ini saya terurus dengan baik, keluar perbendaharaan-perbendaharaan, misalnya seperti firman. Dari dalam diri itu akan mengalir aliran sungai kehidupan sampai kekekalan, akan membual-bual sendiri keluar. Nanti muncul pewahyuan baru, muncul pengajaran, muncul ide, muncul program. Pada dasarnya setiap pemimpin dalam konteks apapun, kita harus memperkuat hubungan intim kita dengan Roh Kudus di mana tidak ada kehebohan. Tidak ada bising hiruk pikuk keramaian. Yang ada hanyalah angin sepoi-sepoi basah. Jaga itu. Your prayer life. Your prayer life. Yang ketiga, fokus pada tugas. Serta cintai profesi dan panggilan. Jangan mengeluhkan pekerjaan Anda, kecuali kalau pekerjaannya yang melanggar hukum seperti human trafficking, ya tinggalkan. Tapi kalau pekerjaan Anda adalah sesuatu yang benar dan halal, jangan hanya fokus, cintai pekerjaanmu. Apalagi kalau itu memang panggilanmu. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, kenapa saya belum dipakai begini? Ya memang Tuhan belum memanggil kamu. Kenapa kok aku belum naik pangkat, belum dipromosikan? Ya memang Tuhan belum percayakan. Mungkin Anda sudah siap secara skill, tapi belum siap secara mental. Kenapa saya gak punya kekayaan segini?
Lihat temanku itu yang sama-sama lulus tahun sekian, dia sudah sukses. Saya bilang, mungkin sukses orang itu kelihatan mata, mempunyai sesuatu yang Anda tidak miliki. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh hitung berkatmu, mungkin dia juga nggak punya apa yang you punya loh. Dan juga jangan Anda bandingkan apple to apple. Mungkin kalau Anda dikasih sukses orang itu, hancur keluargamu. Saya bilang, fokus saja pada hidupmu. Cintai panggilanmu. Kalau Tuhan memanggil aku di level ini, ya cintai. Tak terkecuali hamba-hamba Tuhan juga bisa. Pesan Tuhan juga bagi keluarga hamba-hamba Tuhan hari ini. Janganlah kita mengeluhkan. Kalau ada di sini adalah istri pendeta misalnya. Jangan berkata, kenapa melayani Tuhan, pelayanan terus. Kalau itu adalah panggilan suami atau istrinya, atau suami atau istrinya yang full timer itu. Cintai, itu juga panggilanmu, bukan kedua menjadi satu. Anak-anak pendeta, puji Tuhan anak saya tidak begitu ya. Anak-anak pendeta, kalau papanya terima telepon dari jemaat atau apa gitu, kalau memang perlu ya kan. Ya sudah sana papa, angkat aja telepon. Enggak menunjukkan dukungan. You must love your father's calling. Cintai itu. Jangan mengeluh, cintai panggilanmu. Jangan sampai kita itu menggerutu. Elia, andai kata dia fokus pada tugasnya lebih lagi pada waktu itu. Dia selesaikan tanggung jawabnya. Dia nggak hanya selesai 1/3, tapi 3/3. Seperti saya katakan tadi, Nabot nggak harus mati. Dibunuh dengan sia-sia. Fokus pada tugas. Cintai profesi dan panggilanmu setiap hari. Dengan cara begitu ya, kita mau sepi juga gak bisa lama. Tahu maksud saya? Kita merasa kesepian lah, manja-manja lah. Tiba-tiba sudah langsung mau gak mau fokus ke tugasnya. If you love what you do, if you love your work. Kalau kita mencintai pekerjaan kita mencintai panggilan kita. Ini gak bisa lama-lama galaunya. Karena baru mau galau Tuhan berkata, pergilah, keluarlah dari jalan yang sama padang gurun ke Damsyik itu. Urapi si A, urapi si B, urapi si C. Udah buyar ini. Semua lamunan kita langsung bubar. Langsung doa berkat pulang. Kita langsung pergi. Langsung berbuat ini, berlakukan itu. Menyelesaikan tugas-tugas kita sesuai dengan job deskripsi dan blueprintnya. Kita tahu kita dipanggil untuk apa. Dan kita mengasihi itu. Oh, apalagi kalau didukung dengan seluruh keluarganya. Kita bekerja. Sebentar aja galau akan berubah sukacita atau perasaan puas batin atau sense of fulfillment ketika Anda melihat pekerjaan Anda disertai pelayanan Anda penghasilan buah-buah yang tetap. Ketika Anda melihat semua yang terjadi itu, iya, Anda baru menyadari ternyata life is not about me or what I feel. Hidup bukan tentang aku atau perasaanku. Ternyata the whole universe atau alam semesta ini berputar bukan pada poros, yaitu diriku sendiri. Berkali-kali saya disadarkan bahwa semua yang terjadi, semua yang Allah kerjakan ini tidak berporos pada saya. Tapi saya hoki, laki bahasa dunia. Tapi bahasa Kristennya, I am blessed. Aku sangat beruntung dan diberkati. Bisa mengambil bagian secuil daripada apa yang Allah kerjakan di akhir zaman ini. Use me, pakai aku, pakai talentaku, pakai keluargaku, pakai pernikahanku, pakai ya Tuhan Yesus bisnisku, pakai pelayananku. Pakai kepemimpinanku. I'm lucky, I'm blessed. Aku diberkati bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Allah di akhir zaman. Haleluya, amin. 3 poin ini tadi sekali lagi sudah dicatat atau difoto. Jebakan pemimpin dalam rasa kesepian. 1, jangan manjakan perasaan yang salah. 2, perkuat hubungan yang intim dengan Tuhan. 3, fokus pada tugas. Serta, jangan hanya fokus saja. Serta cintai profesi dan panggilan. Haleluya, God bless you. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua mengangkat tangan kita. Biarkan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, pengurapan dari Roh Kudus menyertai setiap jemaat yang terkasih. Dan saya bernubuat di dalam nama Tuhan terkasih, bahwa setiap jemaat akan menjadi pemimpin yang handal, yang berhasil, yang takut akan Tuhan dan diurapi di dalam hidup, pekerjaan, rumah, dan pelayanan masing-masing. Pulanglah membawa berkat. Pergilah membawa api di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.